Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur malam hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Bed. Saya rindu program ini boleh menjadi teman setiap kita tatkala kita akan tertidur. Sebelum kita tertidur, kita rindu merenungkan firman Tuhan, agar hati dan pikiran kita terus dipenuhi dengan hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera, membangkitkan iman, menguatkan pengharapan setiap kita. Sehingga dalam tidur kita pun kita tetap terus mengingat kasih dan kebaikan Tuhan dan janji-janji Tuhan atas kehidupan setiap kita. Jika program ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan kembali kepada banyak orang sehingga berkat yang kita terima tidak hanya berhenti di kita, tapi orang lain juga boleh menikmati berkat yang sama. Dimanapun Bapak Ibu Saudara malam hari ini berada, kita sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak Surgawi, kami berterima kasih sama Tuhan karena kami tahu Tuhan pelihara kami, Tuhan tolong kami, Tuhan jaga kami, Tuhan bela hidup kami. Dan itu Tuhan nyatakan dalam seluruh aktivitas kami. Kami berterima kasih sebagai anak-anak Tuhan. Kami sadar kami perlu dituntun, diarahkan dan diajarkan. Bahkan selalu diingatkan oleh janji firman-Mu. Karena itu sebelum kami beristirahat malam hari ini kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kesombongan itu adalah akar dari segala kejahatan, ya. Tapi seringkali ada banyak anak Tuhan tahu akan hal ini, tapi tanpa dia sadari dia sudah mulai sombong gitu. Itu sebabnya kenapa Raja Nebukadnezar sebelumnya diingatkan dulu oleh Daniel, sudah dikasih dalam Tuhan. Daniel sudah mengingatkan Raja Nebukadnezar, jangan sombong, nanti kalau sombong Tuhan akan hajar, Tuhan akan pukul. Tapi Alkitab mencatat setahun kemudian, 12 bulan Alkitab catat, maka itu yang dilakukan Raja Nebukadnezar dengan kesombongannya. Apa yang dia katakan dalam Daniel pasal 4 ayat 30 sampai dengan ayat 32. Bukankah itu, berkatalah Raja Nebukadnezar ini saudara ya, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Wah, itu kata-katanya memang angkuh sekali, sombong sekali. Tapi ya itulah seorang raja yang tidak takut akan Allah akan berkata seperti itu. Karena dia merasa ya memang kerajaan ini saya yang bangun. Iya kan? Contoh, usaha ini kita yang kerjakan. Dagangan ini kita yang bangun. Pekerjaan ini kalau nggak ada kita yang rintis. Kalau nggak ada kita nggak akan jalan. Itu kesombongan seperti itu tuh saudara. Gitu ya. Raja Babel bilang seperti itu. Bukankah itu Babel yang besar yang dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Ayat 31 Alkitab mencatat begini saudara. Raja belum habis bicara ketika suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengetahui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Oh, Tuhan sikat saudara. Orang-orang sombong, orang-orang angkuh, orang-orang congkak itu tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Kebetulan Raja Nebukadnezar langsung dieksekusi, baru dia ngomong langsung dieksekusi, saudara. Iya kan? Mungkin ada di antara kita yang mungkin gak kenal takut akan Tuhan, sehingga akhirnya dengan perkataan sombong, dengan perkataan angkuh, semua ini karena saya, kalau gak ada saya gak akan jadi seperti sebagaimana adanya saat ini. Hati-hati saudara, tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Alkitab jelas mencatat orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Tapi sebaliknya orang yang rendah hati akan Tuhan angkat, akan Tuhan tinggikan. Kita pilih yang mana? Sama seperti Raja Nebukadnezar yang direndahkan oleh Tuhan, jadi sama seperti binatang saudaraku. Sama makanin rumput, Alkitab mencatat terus ke bawah, kukunya panjang sama seperti binatang.
Tapi dampaknya dia jadi punya pengenalan akan Tuhan, saudara. Di ayat 34, di ayat selanjutnya kita bilang begini. Setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, akal budiku kembali lagi kepadaku. Aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Bertobat langsung dia. Tapi tunggu dihajar dulu. Saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan yang malam hari ini mendengarkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat. Yuk, biar Roh Kudus menyadarkan kita, Roh Kudus mengingatkan kita. Jangan sombong. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, gak ada yang bisa saya sombongkan. Sama-sama bilang sama saya, gak ada yang bisa saya sombongkan. Saudara, kita nggak memiliki apa-apa. Sekalipun kau mungkin hebat dalam satu dua lain hal gitu ya kan. Kau punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ingat, semua ini cuma titipan Tuhan. Keberhasilan, apa yang kita bisa capai, gapai sampai dengan saat ini. Itu titipan. Kita itu cuma disuruh memanage. Kita manajer, kita pengelola. Bukan owner, bukan pemilik. Ya. Tuhan bisa meninggikan dan merendahkan loh saudara. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 7 Tuhan membuat miskin, membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Jadi saya ajak setiap kita umat Tuhan yang sering kali tanpa sadar, karena seringkali orang sombong itu nggak tahu kalau dia sombong. Itu masalahnya gitu kan. Oh lu jangan ngomong sombong, lu jangan berkata-kata sombong. Gue nggak sombong lu. Gue cuman bilang bahwa semua itu hasil karya gue. Gue nggak sombong, gue cuman bilang bahwa kalau nggak ada gue itu nggak jadi sama seperti sekarang ini. Gue nggak sombong. Tapi memang bawa-bawa Tuhan lagi. Tuhan memang udah memberkati gue lebih daripada orang-orang lain. Loh itu kan sombong secara halus. Iya kan. Tanpa disadari. Makanya selalu saya bilang sombong itu seringkali gak ngerasa saudara. Sombong itu seringkali gak sadar kalau kita sebenarnya udah sombong. Suami-suami juga seringkali bilang, oh kamu tuh bilang sama istri kita, kamu tuh kalau saya gak kerja tuh kamu gak bisa makan. Semua itu kan saya bangun pagi. Saya kerja dari capek-capek semua untuk kamu, untuk anak. Itu udah sombong saudara. Loh Tuhan karena kasih kita kesehatan, istri-istri pun gak boleh sama, ya kan? Jadi akhirnya nanti istri-istri pada bilang, oh kamu tuh kalau bukan karena saya yang ngurus rumah tangga juga, kamu kerja ya sia-sia juga kan. Kalau rumah tangga gak diurus kan, saya ngurus anak-anak saya, semua tuh saya capek loh, semua tuh karena saya, anak-anak pintar karena saya yang ngajar. Itu sombong, cuman versinya halus gitu loh saudara. Kita mesti ingat, hati-hati sekali dengan apa yang kita ucapkan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Lalu Alkitab, firman Tuhan, Roh Kudus mengajar kita, menegur kita, kita datang sama Tuhan. Dengan hati yang terbuka, Tuhan ampuni saya. Mungkin selama ini saya sombong, saya nggak tahu, mungkin selama ini dengan perkataan saya membanggakan hasil kerja saya membanggakan apa pencapaian saya, yang saya tahu sebenarnya itu berasal dari Tuhan, bukan dari saya. Bayangkan kalau memang Tuhan izinkan kita sakit, apa yang bisa kita buat? Biar kita punya pintar, biar kenalan kita banyak, orang-orang hebat yang kita kenal. Tapi kalau kita nggak bisa buat apa-apa, terkapar di rumah sakit, apa yang bisa kita lakukan? Gak ada. Jadi saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo hati-hati dengan roh kesombongan ya. Saudara, Lucifer dilempar ke dunia ya. Lucifer dilempar dari sorga. Itu karena sombong saudara. Pengen jadi sama seperti Allah. Dilempar, enyah dari sorga. Gak ada orang-orang sombong di sorga. Saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo tetap rendah hati. Orang yang rendah hati Tuhan yang angkat. Kalau udah diangkat sama Tuhan pun, kalau udah dipromosikan oleh Tuhan pun, tetap rendah hati, tetap injak bumi. Pastikan diri kita lakukan ini. Karena ketika kita mengalami peninggian dari Tuhan, Tuhan sedang menguji kita, apakah engkau tetap rendah hati? Atau engkau sombong dengan segala apa yang kutitipkan kepadamu? Tetaplah rendah hati, karena semua berasal dari Tuhan. Jangan sombong. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat malam hari ini. Roh Kudus mengajarkan kami, Roh Kudus mengingatkan kami. Tuhan tolong kami agar kami tetap terus menjaga hati dan hidup kami. Karena kami tahu semua hanyalah titipan Tuhan. Yang berasal daripada Tuhan, kami tahu kami datang ke muka bumi ini tidak membawa apa-apa. Kami pun pulang dari tempat ini, dari bumi ini tidak membawa apa-apa. Semua karena anugerah, semua karena kasih karunia Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang malam hari ini mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman